Abdul Fatih. Hadir Pak. Abelia. Hadir Pak. Andre. Hadir. Alitama. Amauri. Anissa. Hadir. Aura. Tidak masuk Pak. Oh, tidak masuk ya. Oke. Aira. Ada hadir ya. Oke, Java. Oke. Dimas. Ada Dimas. Oke. Terakhir kira-kira siapa yang nggak masuk nih? Kalau saya absen kan terlalu banyak ya. Yang nggak masuk hari ini siapa saja? Aura dan Nata sama Hafiz. Oke, berarti ada 2 orang ya? Ibrahim. Berarti ada 4 siswa ya? Oke, hari ini ada 3 siswa yang tidak masuk. Saya berharap mudah-mudahan besok semua bisa masuk di satu kegiatan seperti biasanya. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin mereview nih materi yang telah lalu. Kira-kira di antara kalian masih ingat ya apa materi yang sudah saya sampaikan kemarin? Tentang apa? Ya. Materi tentang sejarah fotografi. Ya, jadi materi yang kemarin yang sudah saya sampaikan, oke, terima kasih, kasih aplaus buat materi yang kemarin disampaikan adalah tentang sejarah fotografi. Oke, kalau kita bicara tentang sejarah fotografi, kira-kira apa sih yang kalian ketahui tentang sejarah fotografi? Oke, ya, silakan. Fotografi yang berasal dari kata fotos yaitu cahaya, dan graf itu yang berarti menggambar. Lalu bagaimana kita menggambar menggunakan cahaya? Ya, oke, terima kasih, keren ya. Sejarah fotografi tadi sudah disampaikan diantaranya adalah pengertian tentang fotografi. Ya, foto berasal dari kata fotos dan grafi berasal dari kata gambar. Artinya gambar ya. Oke, itu dari materi yang telah lalu. Kira-kira sampai di sini untuk materi yang lalu ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya bisa lanjut ya. Oke. Apa sih Pak sebenarnya penggunaan dari diamond? Oke, nah pertanyaan tadi mungkin bisa kita sampaikan untuk nanti materi ini akan kita sampaikan ya. Oke, itu juga bagus pertanyaannya. Berarti mungkin nanti saya akan jelaskan tentang diamond seperti apa. Oke, jadi materi hari ini ya kita akan lanjutkan materi yang lalu. Kita lanjutkan materi yang saat ini yaitu tentang berarti tentang pengenalan kamera dan perangkat kamera. Nah, sekarang apa sih capaian pembelajarannya? Capaian pembelajarannya adalah pengenalan dan fungsi perangkat kamera. Ya, ini yang akan menjadi capaian pembelajaran kita. Kemudian materinya apa? Materinya yang pertama adalah menerangkan jenis-jenis kamera dan fungsi perangkat kamera. Kemudian yang kedua adalah mendemonstrasikan fungsi bagian-bagian daripada perangkat kamera. Jadi nanti saya menjelaskan tentang perangkat-perangkat kamera dan terakhir kalian bisa mendemonstrasikan apa sih bagian-bagian kamera itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah nah tujuannya apa sih setelah kalian belajar itu apa yang kalian dapat? Harapan kalian apa? Harapannya adalah kalian dapat menerangkan tentang jenis-jenis kamera dan perangkat-perangkat kamera dengan benar. Artinya berarti kalian benar-benar paham nih tentang jenis-jenis kamera. Ya, itu tujuan utamanya. Kemudian mendemonstrasikan cara menggunakan perangkat kamera dengan tepat. Artinya berarti kalian bisa menggunakan operasional daripada kamera itu sendiri. Bagaimana cara mengatur ISO-nya, bagaimana cara mengatur diafragmanya. Jadi kalian diharapkan setelah belajar ini bisa men-setting kamera itu sesuai dengan kondisi dan kondisi dan cahaya yang ada pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah mengimplementasikan urutan langkah-langkah dalam menggunakan perangkat kamera. Jadi istilahnya ada urutan-urutannya nih. Ketika kita mengambil foto misalkan apa sih yang harus diperhatikan? Ya, berarti langkah-langkah itu kalian harus paham. Dan ini semua ini merupakan hal-hal yang nanti kalian akan dapat ketika kalian sudah bisa mempelajari materi yang tadi saya sampaikan. Itu satu. Terus kedua, dalam konteksnya, dalam kehidupan sehari-hari,
kalian bisa terapkan di masyarakat. Misalkan di lingkungan kalian ada acara 17-an, ada acara hari-hari besar keagamaan, kalian bisa mengambil peran di situ, ya, untuk mengambil gambar, ya, karena ketika pengambilan gambar, yang ini materi-materi ini kalian akan langsung bisa terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Jadi saya harap seperti itu. Itu tujuan kalian belajar daripada materi yang saat ini saya sampaikan. Oke, selanjutnya. Oke, materi yang pertama adalah pengenalan kamera. Pengenalan kamera, kemudian jenis-jenis kamera, bagian-bagian kamera. Dan yang terakhir adalah demonstrasi. Oke, kita masuk ke awal. Oke, ini adalah pengenalan kamera. Perbedaan antara fotografi dan seni lukis tadi sudah disampaikan, ya. Jadi perbedaannya antara medianya. Kalau misalkan fotografi medianya adalah cahaya, kalau seni lukis medianya adalah kanvas, apa lagi? Apa? Ya, cat warna, kemudian apa lagi? Koas dan lain-lain, ya. Oke, kemudian kita lihat masuk kepada jenis-jenis kamera. Jenis-jenis kamera ini terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah kamera analog atau kamera film. Jenis kamera ini bisa, siapa yang bisa membaca? Kira-kira dibaca dari Jason. Tolong coba dibaca, Jason. Pertama, kamera analog. Kamera analog atau kamera film, jenis kamera ini bisa dibilang kamera jadul. Kamera yang pada prinsip kerjanya masih menggunakan roll film atau pita seluloid, di mana pita tersebut mengandung senyawa silver halida. Zat tersebut akan menempel di roll film apabila terkena cahaya dan dengan proses pencucian. Silver halida akan berubah menjadi black halida dan biasa hasil dari master foto ini kita sebut list. Ya, jadi fotografer kamera analog itu kamera yang mungkin dulu kalian misalkan dicuci itu kamera fisik, modelnya fisik. Jadi kayak kertas film. Jadi kalau di sini tuh ada kelihatan gambarnya. Iya, jadi yang kita ke studio dicuci Pak, kita ngasih klisenya aja. Jadi bentuknya rolan. Kalau dulu rolannya itu ada 24 gambar, kemudian ada yang 36 gambar. Nah itu kalau menggunakan media itu berarti menggunakan hasil kamera analog. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini contoh-contohnya kamera analog. Ini kamera analog. Oke, kemudian yang kedua, coba kamu sebutkan. Yang kedua, Jenis kamera yang sudah lama beredar dan jenis kamera ini tergolong tak lekang oleh waktu, hanya berubah dari segi desain model saja. Kamera yang menggunakan paper yang ditanamkan di dalam kamera ini langsung menangkap hasil foto ke paper sehingga tidak diperlukan proses itu. Oke, ya ini kamera Polaroid. Jadi kamera yang kalau misalkan kalian masih kan mungkin waktu anak-anak kalian misalkan ke Ancol. Ancol biasanya ada tukang foto tuh atau ke Borobudur. Ya biasanya ada tukang foto kan. Jadi foto itu langsung jadi. Jadi foto yang langsung jadi itu disebut dengan kamera Polaroid. Ada yang pernah ngalamin itu? Ada yang pernah ngalamin? Pernah ngalamin nggak di foto langsung jadi? Ada ya, pastilah ada lah. Mungkin orang tua kalian, kalian jalan-jalan ke tempat hiburan, mau punya kenang-kenangan, kalian bisa foto langsung jadi, dan itu adalah yang disebut dengan kamera Polaroid. Oke, selanjutnya, nah ini contohnya ya, udah orang lain. Oke, kemudian ini contoh lagi, ada 3 contoh. Oke, yang terakhir adalah kamera digital. Oke, siapa yang mau baca? Safina, silakan. Kamera
hasilnya kira-kira bisa dilihat langsung nggak? Bisa ya, bisa dilihat langsung. Kemudian kalau misalkan jelek bisa dihapus nggak? Bisa. Tapi kalau kamera analog kira-kira bisa nggak menurut kamu? Nggak bisa ya. Kenapa? Karena dia menggunakan media analog. Tapi kalau digital bisa. Ya. Oke, itu kelebihan daripada kamera digital. Oke, kemudian kamera digital ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah kamera SLR. Kamera SLR ini dengan model sensor kamera ini menyebabkan ya, jadi dia itu terpisah. Jadi karena kalian kamera kecil itu juga kan kamera digital. Kira-kira lensanya terpisah atau tidak? Yang kamera kecil itu suka di kantong ya. Bisa? Bisa tidak? Terpisah tidak? Kalau ini kan terpisah nih. Nah ini lensanya sendiri seperti ini. Ya, ini kan terpisah ini lensanya. Ini bodinya. Yang kedua adalah kamera pocket. Masuki jam pelajaran ke-10. Oke ya, ini kamera pocket. Berarti ini termasuk kamera digital tidak? Termasuk kamera digital karena menggunakan apa tadi? Menggunakan memori. Terus menggunakan apa lagi? Ada LCD-nya nggak? Ada. Ya, ini yang namanya kamera pocket. Kamera yang biasanya bisa dikantong kecil ya. Lensanya jadi satu atau tidak? Ya, dia akan jadi satu ya. Oke, itu yang dinamakan kamera pocket. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang bagian-bagian dari kamera. Oke, sebelum saya lanjutkan tentang bagian-bagian dan fungsi kamera DSLR, kira-kira ada pertanyaan tentang yang tadi tentang kamera? Ya. Mas, saya mau nanya perbedaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kamera digital apa? Pada Bapak Ibu guru sedang mengajar mengganggu. Ya. Untuk kelas 10 bisa turun ke lapangan untuk latihan kegiatan LGKS yang didampingi oleh kelas 11 mentornya dan kelas 12 sebagai pendamping. Pada kelas 10 bisa turun ke lapangan dan nanti akan dipandu oleh kelas 11 dan kelas 12. Terima kasih. Oke, jadi tadi ada pertanyaan dari Fani ya. Jadi bertanya apa sih perbedaan dari kamera analog dan kamera digital? Tadi saya sudah sampaikan. Kira-kira ada yang masih ingat nggak perbedaannya? Oke, saya berikan poin ini. Kira-kira apa? Yang tadi pertanyaan kan saya berikan poin ya. Kira-kira apa perbedaan kamera digital dan analog? Satu aja bisa. Kita pakai film pak. Kenapa? Kita pakai film. Ya, kalau analog menggunakan kamera menggunakan film ya atau freeze. Nah, sedangkan kalau kamera digital apa? Dengan menggunakan memori. Nah, jadi seperti itu ya Fani ya. Jadi salah satu perbedaannya adalah kalau analog menggunakan roll atau film, tapi kalau digital menggunakan memory card. Ada lagi yang lain tambahan? Kira-kira kalau yang analog ada ini nggak, ada LCD-nya nggak untuk melihat hasilnya? Kalau digital? Ada. Nah, itu beberapa perbedaan-perbedaan yang terdapat antara kamera analog dan kamera digital. Oke, seperti itu ya Fani ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Cukup atau bagaimana Fani? Cukup ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, tadi ada pertanyaan nih tentang dial mode ya. Ternyata mungkin karena kalian sering menggunakan kamera digital gitu ya. Jadi sebelum materi itu sampai ternyata sudah ada dalam pikiran kalian. Di antaranya adalah tentang dial mode. Apa sih dial mode itu kira-kira? Dial mode itu seperti ini ya. Ini. Jadi untuk menentukan fungsi ya. Ya silakan. Enggak apa-apa ya silakan. Ya. Berapa orang yang dulu? Ya silakan. Oke, nanti kita lanjut ya yang udah ya. Oke, yang masih silakan lanjut dulu ya, karena memang berbagi waktu.
berarti kan untuk ini ya, tombol untuk men-setting kira-kira kita mau di posisi apa. Jenis-jenis foto itu kan banyak, ada misalkan untuk cepat, untuk malam, kemudian untuk apa lagi, untuk makro, kemudian untuk apa namanya, portrait, ada lagi landscape. Jadi semua diatur dengan menggunakan ya, makasih ya. Dia diatur dengan dia. Oh, sehingga nanti bagaimana kita settingannya ya, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya tombol pelepas reverse. Jadi ini tombolnya ini ya, untuk melepas kamera, apa namanya, lensa. Ya, ini tombolnya seperti ini. Oke, selanjutnya. Oke, yang keempat adalah build flash. Yang mana kira-kira menurut kalian? Bisa menunjukkan? Mungkin saya kasih poin. Ya, silakan. Oke, silakan mencoba. Yang mana yang disebut kamera flash? Apa namanya flash? Ya, silakan. Ada yang mencoba? Mana yang masuk kamera flash? Mungkin bisa nunjukin. Ada? Ayo coba. Tunjukin yang mana kira-kira? Ya. Siapa? Oh, ada apa? Ada apa? Apa yang mana flashnya kira-kira? Yang mana ada apa? Yang mana ada apa? Kira-kira coba saya maju ke depan. Yang flash itu yang mana build flash? Oke, yang ini ya, yang tengah ya. Jadi kalau misalkan dibuka seperti ini, ini yang dimaksud ya. Ini yang dimaksud apa? Build flash, ya seperti ini ya. Oke, kemudian grip, baterai grip itu biasanya ada di bawah. Ya, tujuannya apa? Untuk apa namanya, supaya baterai itu ada cadangannya, jadi bisa langsung dipakai. Misalkan kalian motor dalam waktu lama, ya baterai yang utama di sini habis, kami bisa langsung dengan menggunakan baterai grip, ya seperti itu. Oke, kemudian dudukan lensa, kualitas lensa menunjukkan informasi apa yang lensa ini ya tadi, ya seperti ini. Oke, selanjutnya. Oke, lensa, kira-kira ada yang bisa mau menunjukkan yang mana yang bagian lensa? Yang perempuan Devina, ya, nanya sebentar. Mana yang dimaksud lensa di sini tuh yang mana? Oke, ya silakan. Yang mana? Yang ini ya, kira-kira benar nggak? Benar tidak? Benar ya, jadi ini ya sebut lensa ya. Oke, terima kasih Devina. Oke, selanjutnya. Oke, tombol tripod. Nah, kira-kira bisa ada yang menunjukkan lagi? Yang mana? Ayo coba Pak. Ya, yang mana? Berarti Davina sama Adam ya tadi ya? Saya. Coba kan ya? Satu yang mana? Oke, tunjukkan. Oke, itu untuk apa tadi? Ini ditaruh dulu. Oh, dingin. Oke, nggak apa-apa. Berarti ini ya? Sorry, ini ya. Oke, selanjutnya. Oke, viewfinder yang mana? Ada yang bisa menunjukkan? Ayo, silakan Jason. Jason lagi dingin ya? Hasilnya dua sih ya, nggak apa-apa, silakan. Nanti 1, 2, 3. Ya. Oke, viewfinder itu ya. Oke, kira-kira paham, bisa tahu? Oke ya, makasih Jason ya. Oke, kasih tepuk tangannya ya, Jason. Oke, selanjutnya. Oke, tombol menu. Tombol menu yang mana kira-kira? Yang bisa? Andre? Silakan, yang mana? Ini kita sambil praktek nih. Ya, Andre. Tombol menu yang mana? Kita sama-sama. Oke ya, di situ ya. Oke, bisa dipahami ya, pelan-pelan lah ya. Kita kan nanti bertahap nih belajarnya. Oke, Andre, terima kasih. Oke, kemudian tombol navigasi. Siapa yang menunjukkan tombol navigasi? Ayo silakan maju. Ya. Siapa? Ada. Aira. Yang mana tombol navigasi Aira? Ya, silakan.
bisa searching ya. Ini alamatnya ya, bagaimana cara memegang kamera yang benar. Oke, sebelumnya saya kasih gambaran. Kira-kira yang sederhana dulu deh. Kira-kira ada yang bisa pegang kamera ya? Seperti apa? Oke, seperti apa? Sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, gimana cara pegang kamera? Untuk potret seperti ini. Oke, Untuk landscape seperti ini bisa. bisa. Oke, ada lagi kira-kira ada tambahan dari teman-teman? Jadi untuk potret seperti ini, ya. Kemudian kalau untuk landscape seperti ini. Oke, ada tambahan dari yang lain? Oke, kita lihat ya. Oke, nah ini berarti ada dua pose nih. Yang ini nggak standby, yang ini udah standby motor nih. Ya, jadi kalau misalkan kita pegang foto, bisa aja pakai gini. Jadi kalau misalkan jatuh, kita nggak khawatir. Ya, di apa namanya dilingkarin di pergelangan tangan. Ya, nah kita ambil foto seperti ini. Jadi kita siap. Nah kalau yang ini posisi dua ini kan kayaknya lebih kepada gaya ya. Kalau yang ini kan siap. Ketika momen muncul, biasanya kalau acara-acara pernikahan itu kan cepat tuh momennya. Nah ini posisi seperti ini. Dan terutama ini dipegang supaya nggak senggol, supaya aman. Ya seperti itu ya. Oke, ini kalau misalkan kita pakai berdiri, kalau misalkan posisinya yang lain. Nah seperti yang tadi ya. Nah ini seperti ini. Ini tampak dari samping. Jadi berarti begini ya. Oke, kemudian yang kedua mungkin ada yang bisa mempraktekkan? Ya kamu. Ya praktekkan yang nomor 2, 3 dan 4. Oke, poinnya banyak. Kira-kira seperti apa? Ya. Oke, itu berarti yang depan ya. Oke, sekarang yang tampak depan ini. Oke ya, berarti miring ya. Oke, ke sana gitu. Oke. Oke, sudah. Yang keempat, sama nggak? Sama ya, cuma mengadakan doang ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau misalkan sambil posisinya duduk ya. Jadi ada seperti ini bisa ya. Ya, jadi macam-macam seperti ini. Oke, itu adalah materi-materi tentang pengoperasian. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup ya, paham ya. Jadi saya harap kalian bisa melihat tadi link yang sudah saya sampaikan ke kalian, yang nanti di situ bisa jadi referensi kalian untuk menambah wawasan kalian. Yang pertama, bagaimana cara memegang kamera dengan benar. Yang kedua, ada dua link yang itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan hari ini materinya tentang apa hari ini? Tentang apa tadi materinya, dia bisa menyimpulkan tentang ya, silakan. Tentang bisnis kamera. Bisnis kamera. Terus ada tekniknya sama beserta fungsi-fungsi. Beserta fungsi-fungsinya. Oke, kasih aplaus ya. Kesimpulannya hari ini kita sudah belajar untuk jenis-jenis kamera, teknik penggunaannya, ya, sama fungsi-fungsi daripada bagian-bagian kamera. Oke, dan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana teknik-teknik pengambilan gambar. Oke, jadi pertemuan itu insya Allah nanti akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Mungkin sebelum saya tutup, terakhir kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya.